Halo Tribuners, balik lagi bareng Cenul di di talk show HUT Tribun Lampung yang ke-13. Tribuners, hari ini Cenul sudah kedatangan tamu spesial dan istimewa sesuai dengan tema kita. Hari ini kita bakalan membahas tentang wisata keluarga gitu ya Tribuners. Nah, di sini Cenul sudah kedatangan tamu spesial yaitu Mbak Nurvita Sari. Halo Mbak. Halo. Nah, Mbak Nurvita ini atau biasa dikenal siapa nih kita panggilnya biar akrab? Mbak Vita ya. Betul. Nah, Tribuners, Mbak Vita ini adalah direktur dari Slanik Water Park. Nah, karena hari ini kita bakalan mengulik dan kita bakalan membahas ya Mbak ya terkait dengan water park ini. Kira-kira Tribuners di rumah siapa nih yang belum kenal dan belum tahu dengan Slanik Water Park gitu kan ya? Mungkin ada Mbak sebagian yang sudah tahu dan ada juga sebagian yang belum tahu. Mungkin Mbak Vita bisa jelasin awal berdirinya Slanik Water Park ini kapan dan seperti apa gitu Mbak perjalanannya? Slanik pertama kali opening itu kita di 2016. 2016. Betul, 2016 Februari. Tapi sebelum Februari itu kita sempat namanya uji coba di Januari. Kita lihat dulu nih pangsanya Lampung ya. Iya. Ini kita buat konsep yang berbeda dari yang sebelumnya. Kita coba dilihat di bulan Februari, akhirnya kita launching grand openingnya jadi di 6 Februari 2016. 6 Februari 2016. Berarti sekitar sudah hampir 6 tahun. 6 tahun. Wah, wow, lumayan ya. Nah, kita lihat-lihat juga kilas baliknya Slanik ini kalau nggak salah pernah dinobatkan dan menjadi waterpark terbesar se-Lampung ya Mbak ya. Tribuners, itu dia. Jadi buat Tribuners nih yang belum ke Slanik Waterpark boleh mampir-mampir ya. Oke, tadi untuk sejarahnya sendiri apa yang membuat mungkin orang-orang di balik Slanik Waterpark ini mau membuat ya gitu konsepan yang seperti Mbak tadi bilang gitu. Oke, jadi sebenarnya pada dasarnya itu kan Slanik itu kan nama keluarga Slanik sendiri. Oh itu, family. Oh nama family berarti ya? Nama family, nama pemiliknya Slamet dan Nani, jadilah Slanik. Oh, wah cukup unik juga ya. Betul, jadi Slanik ini keluarganya hobi traveling juga. Jadi dari situ berpikir kenapa sih nggak membuat tempat di Lampung ini tempat wisata yang istilahnya orang nggak usah jauh-jauh keluar kota, cukup stay di Lampung sudah ada tempat wisata yang benar-benar sekelas dari yang nasional. Benar banget. Jadi kita coba terapkan apa sih daya tarik yang ada di nasional dan juga coba kita ambil beberapa adaptasi yang internasional. Jadi perpaduan dari situ konsepnya kita buat perpaduan yang luar biasa sekali. Jadi ada unsur internasionalnya juga. Betul. Gitu kan ya, tapi tidak meninggalkan unsur lokalnya pasti ya Mbak ya. Oke. Jadi berawalnya itu memang keluarganya hobi traveling gitu ya. Karena apa yang membuat berbeda gitu Mbak dari Slanik ini dengan waterpark yang lain? Karena kita tahu kan mungkin di Lampung tidak hanya ada satu gitu ya waterpark gitu kan. Ada beberapa gitu. Tapi apa yang membuat Slanik ini menjadi berbeda gitu? Yang pasti kita membangun dari awal itu nggak mau sembarangan ya. Benar. Jadi kita Slanik Waterpark itu kita konsultasi juga dari kayak orang asing dari luar. Kemudian kita dari asosiasi kita ikuti kayak karyawan Slanik itu ikut seminar baik lokal maupun internasional kita ikuti. Jadi kita benar-benar membuat wisata ini dari pelayanannya terus tempatnya itu memang benar-benar di konsep lain lah gitu dari lain ya. Ada terus kita juga bikin wahana itu berbeda dari yang udah ada di Lampung. Jadi biar orang di Lampung ini punya pilihan destinasi wisata yang berbeda-beda. Benar. Nah, jadi Slanik apa sih yang menarik gitu anak muda? Kayak di Bandung misalnya kan ada daya tariknya apa? Kita coba adaptasi. Kalau Bandung kan terkenal kayak taman-tamannya ya. Iya, tamannya karena mereka asri banget gitu kan. Jadi memang banyak wisata alamnya. Wisata gitu. alamnya kita adopsi. Kita ini di Singapura terkenal dengan patung Merlionnya, singa putih. Jadi kita adaptasi masuk ke Slanik. Terus di Lampung itu kan kayak kolam arus itu. Benar. Nuansanya itu cuman kolam arus biasa aja. Nah kita buat berbeda, kita buat nuansanya itu ada guanya. Jadi orang masuk sudah kayak
masuk Gua Naga ada sensasi antara dak dikduk ya, serem apa wah gitu Tapi ngeliatnya. fun banget gitu ya. Fun banget. Apalagi nih kolam arus baru kita pemandangan yang ada di guanya itu baru kita perbarui. Jadi masuk Selanik lagi udah fresh lagi nih sekarang. Ikan 6 tahun nih, jadi setelah 6 tahun kita renovasi ulang, udah sekarang masuk kolam arus pun udah ngeliatnya wah gitu. Akan berbeda dengan waktu dia 2 tahun yang lalu datang ke Selanik, atau itu sudah beda. Kemudian yang pasti paling beda ini kita punya namanya kolam ombak Krakatau Wave. Nah, Krakatau Wave ini baru pertama di Sumatera, adanya di Selanik Waterpark. Wow, keren banget. Oke. Selain itu ada apa lagi tuh, Kak? Kita Selanik ada juga sled, orang kenalnya waterboom ya. Waterboom. Naik menggunakan ban seluncur atau yang langsung meluncur dengan kemiringan 50 derajat. Jadi itu untuk biasanya anak muda. Tapi anak-anak juga bisa, tapi minimal tingginya 120 cm. Kita bisa menikmati wahana itu. Itu favoritnya anak muda. Yang pasti kalau keluarga nih biasanya di kolam anak, untuk yang anak-anak kita ada juga. Nah, itu kita desain khusus gitu. Jadi itu kita sampai konsultasi juga sama orang China waktu itu. Kolam itu tuh nggak cuman anak-anak have fun, tapi membangun daya imajinatifnya gimana segala macam. Biasanya kolam itu kan isinya cuma yang icon-icon yang unyu-unyu, benar, yang lucu-lucu aja gitu. Nah, kita coba konsep yang berbeda, makanya kita buat di situ ada ikan piranha, karena apa? Imajinasi anak-anak itu nggak cuma yang lucu-lucu, tapi kadang variatif yang menyeramkan. Di situ kita juga membangun supaya dia tidak takut dengan hal yang seram. Benar. Karena ini kadang anak-anak mimpi buruk, takut melihat monster atau apa gitu. Nah, kita buat imajinatifnya itu menyenangkan dengan bermain di wahana air. Itu dari kolam renang, makanya kita katakan Selanik ini berbeda gitu dari yang lain. Terus kita membangun kastil, itu perpaduan budaya Eropa kita padu dengan budaya Lampung. Wow, keren. Jadi keren. tidak meninggalkan unsur budaya Lampung. Budaya Lampungnya sendiri gitu ya. Nah, kalau budaya Lampung kan ada gajahnya. Ada unsur gajahnya nggak kira-kira ini di Selanik? Ada ya. Di kolam mana kita icon untuk di kolam anak, pertama bebek, kan anak-anak senang bebek. Iya benar. Masuk lagi ada 2 gajah yang menyambut. Ada 2 gajah yang menyambut. Memang Selanik tidak pernah meninggalkan kesan lokalnya ya. Benar-benar. Oke, berarti tadi seperti Mbak Vina bilang tadi ada apa namanya? Ada range usianya dan tinggi badan berarti ya. Kalau untuk memasuki beberapa wahana yang ada gitu. Iya, jadi wahana itu tadi wahana apa aja? Crazy Slide dan Fast to Furious, karena itu kan menantang adrenalin. Kita jadi setelah kita lakukan uji coba segala macam, yang bisa menaiki wahana itu minimal 120 cm. Itu 120 cm. Keselamatannya sendiri gitu. Jadi untuk safety-nya kita sudah uji cobakan minimal 120 cm baru bisa menikmati wahana itu. Kalau di bawah itu jangan dulu. Jangan ya. Berarti kan di sini secara tidak langsung Selanik Waterpark ini sendiri sangat safety sekali. Keamanan dari para pengunjung, wisatawan yang datang itu kan sangat diperhatikan gitu ya, sampai ada aturan tinggi badan dan lain sebagainya. Betul, gitu ya. Oke. Nah, kira-kira ada berapa banyakkah wahana gitu yang ada di Selanik Waterpark ini? Banyak banget kayaknya. Boleh kita yang tadi saya sebutin itu wahana airnya aja. Airnya aja. Berarti ada selain wahana airnya? Betul. Jadi kita punya tempak mini lah, bisa dikatakan gitu. Jadi kita punya wahana atraksi, permainan-permainan yang tidak menyangkut di kolam air gitu kan. Nah, jadi biasanya kan waterpark cuma isinya untuk berenang aja. Jadi kita coba campur nih, karena kan biar tadi kita pingin orang nggak usah jauh-jauh keluar kota, cukup di Selanik aja udah dapat semua. Nah, kita bangun wahana atraksi itu ada kereta gantung. Ada kereta gantung. Belum ada juga kan di tempat Belum ada kayaknya ya. Kan biasanya kita lihat kan kereta gantung. Kemudian kita ada namanya sepeda layang. Sepeda layang kita itu ini lagi favorit banget. Itu ketiga di Indonesia. Ketiga di Indonesia. Betul. Yang pertama di Bandung, kedua di Malang, ketiga di Lampung. Di Lampung. Keren banget. Kemudian juga kita ada Siger Crane. Itu Siger Crane. Ya, itu apa kita tuh? Benar-benar itu sebenarnya jenisnya permainannya drop zone. Jadi dibawa ke atas, diturunkan lagi ke bawah, naik lagi ke atas. Kan pernah melihat kan permainan seperti itu. Kita bentuk
seperti menara siger. Menara Jadi naik siger. ke sigernya dibawa ke atas, diturunkan lagi. Itu siger keren. Keren banget. Oke, selain berarti ada 3 wahana lain ya? Kemudian 3. kita ada yang biasa. Gitu, kayak untuk anak-anak itu trampolin untuk trampolin anak-anak. Ada juga. Ada, kemudian ada juga namanya banji trampolin untuk yang dewasa. Kemudian ada lagi banteng ngamuk. Banteng ngamuk tuh kayak mana tuh? Bantengnya Jadi, ngamuk? Orang duduk di bantengnya. Oh nanti iya, digerakkan. nanti bantengnya goyang-goyang gitu. Jatuh atau tidak orang. Wah, keren. Biasanya kayak gitu harus ke Malang baru dapat wisata yang seperti itu. Tapi di Selanik sudah menyediakan gitu kan ya. Nah, ini informasi juga nih berarti buat Tribuners di rumah kan ya, nggak perlu jauh-jauh keluar kota lagi untuk bisa menikmati serunya wahana yang sudah disebutkan tadi. Cukup ke Selanik Waterpark aja nih udah bisa mencobai wahana yang ada di sana. Nah, untuk beberapa wahana tadi yang paling favorit tuh yang mana? Yang paling banyak gitu, Mbak? Hampir semua favorit. Hampir semua favorit ya. Jadi kayak anak-anak pastinya senangnya di kolam anak. Tapi kalau pas lagi berkunjungnya ramean, mereka senang sekali di kolam arus. Di kolam arus. Kolam arus ini untuk semua juga bisa atau hanya untuk dewasa aja? Untuk keluarga. Oh, memang untuk kan keluarga. Naik ban ramean gitu. Oke, jadi Menikmati kan ada arusnya yang betul tinggi kan, itu hanya untuk orang-orang dewasa aja, tapi ini enggak arusnya ya kayak air sungai. Jadi ngikutin flow-nya, muterin kolam anak gitu. Di situ kan masuk Gua Naga tadi, dia ngeliat seneng pemandangan-pemandangan yang ada di dalam itu. Oke, benar. Itu favoritnya keluarga. Nah, ini yang sering ditunggu adalah kolam ombak, karena kan tadi di Sumatera baru ada, di Lampung di Selanik. Di Selanik. Kolam ombak ini paling banyak juga peminat dan favoritnya. Paling rame karena kan dia ombaknya hidup tidak setiap jam ya. Jadi di jam-jam tertentu, di weekday hanya 1-2 kali operasi, di weekend itu bisa 4-6 kali. Oke. Gitu. Jadi ombak ini memang yang paling ditunggu-tunggu sama masyarakat Lampung. Banyak kan. Iya, mungkin karena itu juga menjadi sensasi baru gitu ya, Mbak. Apalagi melihat itu kan pertama kali di Sumatera gitu. Jadi kan Tribuners atau orang-orang di Lampung juga nggak perlu jauh-jauh lagi nih untuk keluar gitu kan ya, cukup ke Selanik aja. Oke, jadi lumayan banyak juga, itu mungkin belum semua disebutkan ya. Beberapa wahana di Selanik tadi kan ada wahana khusus, wahana di airnya, dan ada yang tidak di airnya atau di parknya, tamannya lah ya. Gitu ya, buat Tribuners semua yang mungkin udah dari air nih gitu kan ya, pengen deh main-main ke parknya gitu, tamannya, bisa naik beberapa wahana. Tadi ada sepeda gantung ya kan, ada banteng ngamuk dan lain sebagainya, banyak banget. Nah, untuk tiket masuknya nih Mbak, kira-kira berapa sih range harganya, start dari harga berapa gitu? Jadi kalau untuk di weekday Senin sampai dengan Jumat itu tiket dewasanya 35.000, anak-anak 30. Betul. Kemudian untuk di weekend itu dewasanya 45, anak-anak 35. Oke. Murah banget loh, nggak sampai 50.000. Nggak sampai 50.000. Kalau ke kota besar seperti Jakarta, Bandung itu sekelasnya Selanik itu tiketnya di atas 100.000. Benar. Mungkin Tribuners juga udah pernah gitu kan ya, masuk di beberapa tempat wisata yang mungkin tidak di Lampung gitu kan ya. Jadi sudah bisa membayangkan lah Selanik ini selain dia kualitasnya, wahananya juga banyak gitu kan ya, harganya juga affordable gitu ya untuk masyarakat. Nah, kalau untuk mau naik wahana park tadi, kering tadi, itu bayar lagi kah atau memang sudah mencakup semua fasilitas? Kalau itu bayar lagi. Bayar lagi. Ada tiket terusan, untuk dewasanya 15.000, anak-anak 10.000. Oh, jadi memang disamaratakan aja gitu ya? Betul. Nggak ada, biar enak juga sih Mbak ya gitu. Kita juga kadang gini, Selanik itu ada promo, jadi di bulan lalu malah kita beli 5 tiket Selanik mendapatkan 1 tiket permainan. Seperti itu. Jadi setiap bulan itu promonya ganti-ganti. Bulan ini aja kita free minuman. Di tiket online juga kita ada diskon sampai 20%. Seperti itu. Jadi di tiket online itu di mana? Oh iya. Kita ada beberapa platform. Memang online. udah tercantum berarti ya?
Sudah, jadi kita ada diskon pokoknya sampai 20%. Oke, berarti kalaupun mau cari Selanik nggak bakalan susah lah ya, karena memang di platform online sudah ada, di Instagram juga mungkin sudah ada ya, Instagram gitu Di ya. Instagram itu tinggal klik aja mau beli tiket online bisa. Bisa. Nyampe Selanik nggak perlu ngantri, ada penukaran khusus voucher untuk yang online. Nanti lebih enak gitu. Udah dapat diskon khusus ibarat kata. Kemudian nggak ngantri. Nggak ngantri panjang. juga, benar-benar. Ini benar-benar menjadi salah satu solusi ya untuk Tribuners semua yang mungkin dari luar kota gitu ya, pengen sampai Lampung, udah tinggal masuk aja Selanik gitu kan ya. Jadi bisa pesan tiket melalui online karena memang nggak repot juga untuk ngantri karena tahu sendiri pengunjungnya Selanik itu banyak gitu ya. Nah, kira-kira kalau untuk target, pada pembuatan kita kembali lagi ke awal mulanya berdirinya Selanik ini. Awal mula target sasaran usianya kira-kira berapa tuh? Karena kita memang dengan konsep keluarga ya targetnya adalah keluarga. Keluarga ya. Jadi makanya kita bikin wahana dari yang anak, dewasa, orang tua itu ada semua. Ada semua. Kayak orang tua nggak mau berenang, cuma mau menikmati pemandangan, kita kan tadi ada tamannya, Iya, benar. ada spot-spot foto, bahkan kita ada bikin namanya Candi Belah. Candi Belat. Itu seniman Bali langsung yang merancangnya. Wow, keren banget. Jadi di Selanik yang istilahnya cuma mau foto-foto, itu juga kita menyediakan spot foto, itu banyak. Tadi Candi Belah, Arabian Kastil yang Kastil Selanik yang nuansa tadi perpaduan budaya Eropa dan Lampung ada. Kemudian kita ada Selanik Ship, ini yang seneng ala-ala Titanic bisa di situ. Oh ada. Atau mau Wah. kayak Pirates of Caribbean juga bisa Wah, di situ. keren. Kemudian Pokoknya banyak nggak- lagi spot foto Bener. taman-taman kita. Ini juga kita lagi bikin lagi untuk tamannya gitu, kita perbarui lagi ada. Insya Allah doakan tahun depan selesai. Amin. Kemudian kita juga lagi bikin wahana atraksi Biang Lala, itu insya Allah di Lampung terbesar dan kayaknya belum ada juga. Kayaknya memang belum ada. Wah, ini wajib banget kita cobain kalau memang udah jadi dan udah selesai gitu Untuk ya, saat Mbak ya? ini sih sedang kita uji coba dan lagi Trial Selanik error. Waterpark sendiri kan kita di bawah naungan asosiasi itu namanya ARKI, Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia, dan ARKI ini dibawa asosiasi internasional namanya AYAPA. Jadi standar-standar yang dipakai Selanik adalah standar dari ARKI atau nasional yang sudah diinin dari internasional juga diadaptasinya. Jadi kita benar-benar kualitasnya itu beda gitu dari yang lain karena kita standarnya tadi mengikuti yang nasional dan internasional. Wah, keren banget Selanik. Karena memang kalau untuk wahana itu nggak bisa sembarangan ya. Betul. Uji coba ataupun Uji dalam coba. proses pembuatannya itu aja luar biasa karena itu mencangkup nyawa manusia, Tribuners. Jadi kita nggak bisa tuh sembarangan gitu kan ya untuk asal uji coba yang penting rame, yang penting nggak bisa gitu kan ya. Harus apalagi Selanik berarti sudah memakai standar yang memang ada asosiasinya juga, tergabung dalam nasional dan internasional gitu kan. Jadi memang untuk keamanan safety-nya sendiri itu sudah tidak diragukan lah Tribuners gitu ya. Nah, untuk kita berbicara fasilitas nih, nah, kira-kira di Selanik ini fasilitasnya ada apa aja sih gitu yang bisa Tribuners nikmati gitu, atau ada apa aja gitu di sana? Banyak sih fasilitas yang kita sediakan seperti parkiran yang pasti kita sudah cukup luas. Itu lahan parkir sendiri ada 4 hektaran, jadi cukup mencakup banyak ya. Kemudian kita CCTV, kita dilengkapi CCTV 24 jam di setiap area yang ada di Selanik Waterpark. Kemudian kita juga ada ruang lobby, kadang kan ada nih yang nggak mau berenang, pengen nunggu di depan aja mau nyantai. Benar. Itu juga kita ada sedia. Kemudian juga yang pasti taman-taman tadi, spot foto kita fasilitasi. Terus tempat duduk kan kita ada tempat sewa loker, sewa gazebo. Gazebo ya. Gazebo kan biasanya kalau keluarga ini kita juga sediakan yang gratis itu di area kolam anak. Itu bentuknya jamur-jamur. Oke. Biasanya jamur-jamur. Nah, itu di situ free. Kemudian ada halte juga untuk orang duduk-duduk, itu juga ada, itu free. Kemudian kita juga ada gedung serbaguna yang bisa dipakai oleh pengunjung, dan yang pastinya setiap weekend di hari Minggu atau tanggal merah
itu kita ada panggung hiburan musik, itu juga jadi fasilitas pengunjung yang hobi nyanyi atau mau belajar nyanyi, kita sediakan di situ. Banyak lah fasilitas yang di situ. Banyak ya, musola juga pastinya ada. Kalau yang mau ibadah gitu. Oke, parkiran sudah pastinya luas Kita gitu juga kan ya. sedia ruang kesehatan. Ruang kesehatan juga ada. Kadang kan namanya anak-anak suka lari-lari, terjatuh. Kita obati, kita sedia obat segala macam. Oh, memang sudah ada ada tenaga fasilitasnya. medisnya juga. Ada tenaga medisnya Betul. juga. Memang lengkap sekali selama ini gitu ya. Selain itu ada apa lagi tuh Kak? Banyak ya. Mungkin kita pengen bahasnya, apalagi sih kira-kira yang menarik gitu dari Selanik ini gitu. Yang pasti semua dari Selanik menurut saya menarik. Menarik ya. Jadi buat Tribuners yang mungkin belum mencoba untuk ke Selanik, bisa langsung datang aja ke Selanik Waterpark ya. Betul. Nah, untuk jam operasionalnya sendiri itu dari jam berapa? Kita buka dari pukul 9 sampai di weekday sampai jam 17, kalau di weekend sampai 17.30. 17.30 Betul. gitu. Oke, kalau untuk kira-kira kita berbicara weekday dulu deh ya, weekday gitu. Paling banyak pengunjung itu sehari bisa berapa gitu? Atau bisa kita compare aja dari Senin sampai Jumat gitu? Nggak tentu sih, Nggak tentu. tergantung. Di tempat wisata itu ada namanya low session dan high session. Kalau di high session dia bisa sampai di atas 500, tapi kalau misalnya di bawah low session itu ya di bawah 500 tadi, seperti itu. Oke. Jadi totalnya ya di atas 500 kalau untuk di weekday tadi, kalau dia lagi high session. Tapi kalau lagi nggak high session ya di bawah 500. Tapi itu juga udah termasuk lumayan banget loh ya untuk warga Lampung yang memang, Karena ini kan abis pandemi juga. Iya, sih. benar. Jadi pengunjung ini masih istilahnya agak scare, takut juga masih karena kan insecure ya. benar. Jadi masih tahap apa ya, perubahan kan, new normal gitu. New normal, masih New new normal. normal. Jadi wisata adalah tempat terakhir yang Benar. mengalami new normal. Benar, Bisa kita benar. katakan seperti itu karena orang fokus dulu di istilahnya kayak Kesehatan, kesehatan sekolah. segala macam. Nah, jadi wisata biasanya kalau di Lampung nih ya, wisata belakangan gitu. Jadi sekarang sih sudah kita lihat ya kemajuan atau geliat wisata ini udah mulai gitu. Jadi sudah mulai, tapi memang sudah mulai mengalami peningkatan lagi ya. Betul. Setelah new normal ini gitu ya. Karena memang kan kita tahu kita terdampak pandemi Covid ini hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun, dan memang itu tidak hanya merobohkan perekonomian, tetapi memang dari segi wahana ataupun segmen-segmen yang lainnya itu ikut terdampak gitu ya. Tapi insya Allah lah kan kita sudah mulai new normal, jadi teman-teman Tribuners juga sudah mulai kembali lagi ke aktivitasnya semula. Apalagi kan Presiden kita sudah memperbolehkan gitu ya melepas masker apabila di suasana yang luas, di lingkungan yang luas gitu. Nah, Tribuners, mungkin Tribuners yang belum tahu gitu kan ya suasana di Selanik Waterpark ini seperti apa, kita saksikan dulu tayangan yang satu ini, karena di sini ada tayangan Selanik Waterpark dan keindahannya seperti apa, mari kita lihat.
Cuplikan video dari Selanik Waterpark. Nah, Tribuners, ini ada kabar gembira karena segmen ini kita bakal membahas tentang promo nih bersama dengan direkturnya langsung ya. Jadi informasi ini akurat dan tidak diragukan lagi. Nah, oke, Mbak, kita bakal berbicara gitu ya mengenai promo. Kira-kira adakah promo di bulan ini atau promo setiap bulannya itu ada apa aja sih di Selanik Waterpark ini? Kita tiap bulan itu promo beda-beda. Beda-beda ya? Kadang kita kayak ada promo gratis untuk yang ulang tahun. Oh, ada juga. Ada. Itu menjadi salah satu fun juga loh buat teman-teman aku juga kayak, oh, kamu kita lahir tanggal berapa gitu, bulan ya mungkin bulan, itu ya. Bulan. Kita berdasarkan bulan. Kemudian kita juga pernah promo kayak KTP. KTP. Kemudian pokoknya KTP Lampung ada diskon, pernah seperti itu. Kemudian kita ada diskon untuk pelajar. Ada diskon untuk pelajar. Kalau untuk bulan ini kita promonya setiap pembelian tiket kita mendapatkan minuman. Oke, setiap pembelian tiket mendapatkan minuman free ya, gratis minuman gitu. Berarti memang setiap bulannya ini berbeda ya promonya. Jadi kalau harus pantengin, benar. Kalau nggak tahu Selanik ada promo potongan harga atau apa di ini. Kadang kita juga ada giveaway. Oh, ada giveaway juga. Betul, bagi-bagi tiket. Kadang di TikTok atau di Instagram. Oke, boleh mungkin sebutin nih nama TikTok dan Instagramnya sama Tribuners di rumah, Pak, biar tidak kelewatan pastinya ini promo dari Selanik Waterpark. Untuk Instagram dengan TikTok namanya @selanik.waterpark. Oke. Kalau untuk Facebook tinggal ketik aja Selanik Waterpark. Selanik Waterpark. Oke. TikToknya, anak-anak zaman sekarang kan pada doyan TikTok nih, Mbak. Ya, TikToknya tadi sama dengan Instagram Selanik @selanik.waterpark. Oke. Rata-rata sih saya lihat gitu, banyak kok emang pengunjung Selanik itu bikin video TikTok di Selanik. Oke. Karena kadang kan lewat berandanya Selanik. Bener. Kadang nggak di tag, loh kok ini ada keluar, ternyata dia FYP. Terus ada juga mungkin yang nge-tag gitu ya Selanik, karena memang kan kita tahu tadi Tribuners sudah menyaksikan cuplikannya, suasananya itu benar-benar berbeda dari waterpark yang lain karena sudah kita bahas lagi di awal kan, karena di Selanik ini mereka memang mengusung konsep dan tema yang berbeda gitu. Jadi memang tidak hanya mengangkat waterpark itu sebagai image-nya anak-anak aja, tetapi memang dewasa sampai orang tua itu juga bisa menikmati. Jadi kalau menjadi wisata keluarga ini cocok banget Tribuners untuk menjadi list rekomendasi Tribuners, baik yang di Lampung maupun yang di luar Lampung nih. Kalau bingung ya kan, mungkin teman-teman Tribuners di luar Lampung mau ke Lampung bingung gitu kan, mau wisatawan kemana ya sama keluarga gitu kan ya, boleh Selanik Waterpark ini bisa dijadikan list rekomendasi tempat Tribuners semua untuk dikunjungi ke Lampung ini ya. Karena kita tadi udah ngobrol-ngobrol langsung dengan direkturnya yaitu Mbak Vina kan ya, terkait dengan fasilitasnya ada apa aja, terus juga di sana ada wahana airnya ada, terus wahana keringnya juga ada. Ini kan menjadikan salah satu bukti bahwasanya Selanik ini bisa dinikmati semua kalangan dan bisa dinikmati semua umur gitu. Kalau untuk alamat nih, Mbak, di mana tuh? Mungkin ada juga yang warga Lampung belum tahu dan warga dari luar Lampung mau tahu gitu. Alamatnya di mana? Kalau untuk alamat kita di Jalan Karanganyar, Jati Agung, Lampung Selatan. Jangan kaget, kadang kan orang yang Bandar Lampung, Lampung Selatan jauh. Iya. Kita karena di Jati Agung itu dekat antara kota Metro dengan kota Bandar Lampung. Benar, perbatasan ya? Perbatasan. Jadi di tengah-tengah kita di antara Bandar Lampung dan Metro itu ada Jati Agung. Ada Jati Agung ya. Oke, jadi yang masih pakai Google Map. Ada. Itu sudah pas titiknya. Sudah pasti. Jadi nggak perlu nyasar ya Tribuners semua ya. Oke. Yang males bawa kendaraan juga bisa di sekarang? Grab, Gojek gitu. Aplikasi online gitu ya. Ada semua. Ada semua. Oke, keren. Nah, mungkin Mbak Vita bisa kasih sama Tribuners di rumah semua gitu alasan kenapa sih Tribuners itu harus ke Selanik Waterpark? Banyak alasan. Kenapa tuh? Ayo jelaskan. Ya pasti Selanik Waterpark seperti tadi konsepnya kita bangun berbeda. Yang pasti di sana pengunjung akan merasakan puas main di Selanik Waterpark karena wahananya pilihannya banyak, kemudian
bisa untuk keluarga, bawa keluarga, pasangan, main sama teman-teman. Benar. Itu di Selanik itu bisa semua. Bisa semua ya. All in one hiburannya. All in one pokoknya. Jadi nggak usah ragu main ke Selanik Waterpark gitu. Yang habis ibarat kata low budget gitu kan. Bener pantengin banget. aja. Selanik itu ada promonya gitu. Bahkan di salah satu platform online shop kan sekarang ada pay later gitu. Pay later ya, benar. Benar. Kita kebanjiran itu. Oh iya? Pas Lebaran. Memang Banyak ada yang juga? pakai. Sampai kita itu di situ sold out gitu. Wow. Jadi memang Selanik memang sudah terhubung juga untuk pay later, bisa gitu ya? Bisa. Jadi ada 2 platform yang kita gunakan itu sudah menyediakan pay later. Pay later ya. Jadi untuk liburan enjoy gitu. Enjoy benar. Oke, selain itu apalagi tuh, Mbak? Yang pasti kan Selanik ini selalu melakukan inovasi-inovasi. Kita setiap bulan puasa itu tutup operasional. Tutup operasional. Di bulan puasa untuk renovasi, perbaikan fasilitas. Kemudian kalau ada yang diperbarui kita perbarui. Jadi benar-benar pengunjung ini kita perhatikan kenyamanannya di Selanik. Dan kita juga di Selanik kita kan buka juga untuk WhatsApp kritik dan saran. Oh, dari situ ada ya pengunjung itu ulasan. kita selalu update, ada kurangnya apa, ininya apa, ada masalah apa. Kita selalu bahas dan itu kita selesaikan seperti itu. Jadi di Selanik itu benar-benar pengunjung nyaman deh. Kepuasan pengunjung itu adalah nomor 1 ya di pokoknya ya di Selanik ini. Oke, jadi memang pengunjung itu boleh memberikan kritik dan sarannya gitu untuk Selanik gitu. Betul. Ada ya? Betul. Itu WA-nya juga terhubung ke saya gitu. Jadi nggak mungkin nggak nyampe ke saya. Iya, benar. Nggak mungkin nggak nyampe ke direkturnya langsung ini. Makanya masuk memang saya. di setiap tahun ataupun yang sudah Kak Vita bilang tadi kan, memang di khusus bulan puasa itu khusus untuk perbaikan dan renovasi. Betul, gitu ya. betul. Kenapa memilihnya bulan puasa? Karena memang kalau bulan puasa main air makruh ya. Iya. Makruh mungkin ya. Karena kemungkinan gini, mayoritas penduduk di Indonesia adalah Islam. Iya, Jadi bulan Muslim. puasa kan berenang sepertinya tidak memungkinkan. Jadi itu kita pakai momen untuk perbaikan. Oke. Itu full bulan. full 1 bulan. 1 bulan. Kadang-kadang kita renovasi itu sebulan aja, kadang sebenarnya kurang. Benar. Jadi benar-benar kita maksimalin banget itu di bulan puasa untuk renovasi. Gitu. Jadi biar pas orang datang Lebaran itu udah enak gitu, menikmati fasilitas-fasilitas yang ada di Selanik Waterpark. Benar banget. Sudah 6 tahun berjalan Selanik Waterpark ini ya Tribuners gitu. Mungkin dari Mbak Vita ada nggak sih kesan pesan suka dukanya dalam membangun usaha dan bisnis yang kita tahu kalau berbisnis itu roller coaster gitu. Nggak mungkin menetap stuck di situ aja. Apalagi kan kita mangsanya sekelas Selanik Waterpark ini dia udah lumayan besar gitu Mbak gitu. Jadi mungkin tips untuk Tribuners semua yang mungkin mau mengelola bisnis gitu seperti apa gitu. Modelnya nekat. Ya, modalnya nekat ya. Kalau bisa dibayangkan, orang kan sudah melihat sekarang Selanik indahnya. Iya, benar. Dulu itu jurang. Wah, benar? Kalau kata orang tepat jing buang anak. Wah, masa sih Mbak? Iya, dulu aja itu pertama kali kita cetuskan di 2013. 2013. Jadi ngelihat itu, waduh, lompat aja bisa Allah Udah deh gitu ya. Jadi tadi tepat jing buang anak katanya orang bahasanya gitu kan. Tapi ya udahlah, udah istilahnya pengen mencoba gitu kan, kita olah gitu. Awalnya tadinya cuman ibarat kata kolam renang aja deh yang dibangun. Kolam renang lama-lama aja. mungkin karena tadi lahan itu tidak terpakai karena lahan jurang gitu kan. Tanahnya itu sama warga setempat mulai udah beli aja tanahku, beli aja gitu. Lama-lama kok gede ya, nggak mungkin cuma kolam renang aja. Bener. Akhirnya kita konsep bikin waterpark tadi ini. Jadi ya harus ada keberanian dulu dalam berusaha. Pasti namanya gagal itu ada. Waktu pembangunan juga kita pernah kayak
mengalami kayak longsor ya. Oh, memang ada longsornya juga. Pernah. Namanya kan kita lagi pematangan lahan, terus nggak taunya saat pematangan lahan itu musim penghujan, jadi kan mau nggak mau lahannya yang kita sudah susun ambles gitu. Kita Itu tunggu berarti lagi. butuh penimbunan lagi. Butuh lagi gitu, kita atur ulang. Jadi ya 3 tahun nih kan, 3 tahun. 2013 sampai 2016, 3 tahun kita Lumayan juga. ngebangunnya gitu. Ya suka dukanya banyak Ya. Dari berarti memang 3 tahun itu proses untuk Iya, membangunnya harus ya. optimis gitu. Harus Sempet, aduh ini kok lama gitu, Iya. kalau nggak selesai gitu. Terus namanya kan wahana, kita juga kan harus detail ya, jangan sampai ada kesalahan karena resikonya juga panjang gitu kalau Benar kita banget. ini. Jadi benar-benar diperhatikan banget ya, makanya kita lama gitu 3 tahun. Setelah itu baru opening juga kan kita masyarakat Lampung kan beraneka ragam ya. Ada yang istilahnya ada yang pemarah, ada yang baik hati, ada yang ini. Di situ kita latihan juga, melatih kesabaran. Ya, benar. Makanya kita baru pertama kali buka waktu itu ya masih gugup, kemudian belum terbiasa gitu. Beda dengan yang sekarang yang sudah 6 Sekarang tahun, udah banyak sekarang gitu sudah ya. terbiasa menghadapi berbagai macam Customer yang pengunjung, benar, gitu. Tapi alhamdulillah sih makin kesini pengunjung kita oke semua, baik semua, nggak ada yang ini. Masyarakat Lampung alhamdulillah sudah untuk berwisata itu sudah tahu lah. Sudah tahu Beda dengan aturan dulu ya. kan kita harus tahu ini nggak boleh diinjak loh rumputnya, ini Oh, nggak boleh. iya. Paling kan sudah kita kasih Iya, benar, rambu-rambu, tulisan gitu. Ini nggak boleh. Tapi makin kesini semua sudah makin kesadaran akan berwisata itu semakin tinggi. Nah, gitu. jadi alhamdulillah sekarang pengunjung itu mayoritas oke gitu. Pas di awal aja mungkin karena kita masih baru, masih belum terbiasa Iya. gitu ya. Jadi ya itu tadi suka dukanya karena belum terbiasa, membiasakan diri, lama-lama kita bisa Terbiasa. Gitu. jadi jangan takut mencoba gitu. Iya, kuncinya memang bisnis itu adalah berani. Ya, kalau nggak berani kayaknya bakalan down terus nih mental kita ya, Mbak ya. Yang pasti kalau kita nggak coba, kapan kita tahu gagal atau suksesnya? Benar. Dari misalnya kita ada gagal kayak saya tadi, kok ambles ya. Akhirnya saya mempelajari. Saya sebenarnya anak sosial, akhirnya belajar teknik. Wow, Gitu kan, sama dong, ibarat saya kata, juga anak sosial. ya, belajar teknik kan, akhirnya jadi teknik, ngerti. Kalau kita nggak gitu kan nggak mempelajari hal Iya, baru kan. benar gitu. banget. Jadi jangan takut untuk mempelajari, ya hidup itu kan proses gitu. Benar. Kalau kita nggak belajar, kita akan tertinggal, ya kita nggak akan maju. Jadi memang kita harus belajar, berproses, dan kita harus ada inovasi, dan yang pasti ada mimpi. Kalau kita nggak bermimpi untuk sukses, nggak akan jadi dan nggak akan tercapai mungkin ya. Betul. Oke, jadi memang Sladik yang kita kenal sekarang itu ada naik turunnya perjuangan dari orang-orang di balik layar ini yang pastinya luar biasa. Apalagi gitu kemarin ya. pandemi itu Tuh, oh ya kita juga mau tahu nih semasa pandemi ini gimana nih untuk di Sladik sendiri? Ya, Mengalami penurunan drastis kah atau memang tetap stabil aja? Gitu? penurunan karena kan ikut Penurunan, aturan ya. juga. Kemudian kita sempat tutup gitu. Seberapa lama tuh sempat tutupnya, Mbak? Awal-awal pandemi itu 2 atau 3 bulan gitu kan. Oke. Kemudian kan boleh buka, cuman namanya pengunjung kan lebih takut dengan virus karena waktu itu kan Karena masih memang pandemi. iya, gitu. karena memang waktu itu kan memang corona tuh penularannya melalui air atau apa ya namanya waterpark, pasti kita mandi bareng dong gitu Iya. kan. Jadi mungkin teman-teman takutnya di situ ya. Takutnya di situ. Nah, kita juga ya di situ agak berat ya, karena yang kerja di Slanik itu kan lumayan banyak. Kita harus tutup, itu berat itu gitu. Nggak tutup juga dilema. Iyalah. Tapi kita ya udahlah, namanya rezeki yang Maha Kuasa yang atur. Jadi selama tutup itu karyawan kita tetap masuk. Karyawan tapi tetap masuk. Betul. Biasanya tadi kan bulan puasa kita renovasi, jadi kita sudah mulai adalah sama pandemi kita renovasi yang bisa kita perbaiki di saat itu perbaiki. Jadi karyawan nggak dirumahkan, jadi tetap beroperasional.
Karena memang kan berdampak juga ya, bukan hanya untuk operasional usaha kita, tapi kan orang-orang yang memang bekerja dengan kita juga kan kalau di rumah kan kasihan juga gitu kan ya. Benar-benar banget. Dan berarti memang Selanik ini mengutamakan keindahannya, terus itu juga kembali lagi selalu ada apa namanya, renovasi ya. Inovasi yang pasti kita hampir setiap tahunnya itu selalu bikin apa ya gitu. Kayak kemarin kan kita baru bikin kayak airplane gitu. Airplane tuh apa Kak? Jadi pesawat helikopter ini untuk anak-anak, muter ke atas, menikmati pemandangan di atas, turun lagi gitu. Ini khusus untuk anak-anak gitu. Nah, habis airplane itu kita sekarang sedang membangun yang biang lala itu terbesar. Pokoknya ini proses biang lalanya lagi sedang proses ya. Betul. Nanti Tribuners akan dikabari pokoknya berita selanjutnya dan berita baik ini gitu. Pastinya kalau nggak yang sabar. berkunjung udah pada nanya gitu. Udah pada nanya ya. Ini udah bisa naik belum kita kasih karena kita masih uji coba dulu. Uji coba benar-benar. Kemarin kita juga sudah menghadirkan tim sertifikasi dari Jakarta untuk mengecek adakah kekurangan, adakah istilahnya yang tidak safety gitu. Jadi kita manggil, alhamdulillah sih untuk sementara tidak ada masalah, cuman kita masih untuk uji coba terus gitu. Kalau nggak trial and error nanti takutnya pas kita operasikan bermasalah gitu. Karena Jadi menyangkut harus nyawa safety. manusia, jadi Betul. memang harus diperhatikan Tribuners. Oke, terima kasih banyak Mbak Vita udah ngobrol-ngobrol bareng kita di sini ya, dan kita juga sudah memperkenalkan Selanik Waterpark dengan Tribuners semua di rumah. Nah, untuk Tribuners semua yang ingin berkunjung bisa langsung melalui beberapa platform online mereka, ada juga Instagram, TikTok dan juga Facebook. Nanti bisa searching aja Selanik Waterpark. Dan untuk Tribuners juga yang mungkin mau nih ya dari luar kota berkunjung ke Lampung, butuh rekomendasi tempat wisata keluarga, bisa juga berkunjung langsung ke Selanik Waterpark ini. Terima kasih banyak Mbak Vita selaku direktur dari Selanik Waterpark udah ngobrol bareng kita di sini gitu kan ya. Ya, Tribuners kita bakal ketemu lagi di segmen berikutnya yang pastinya lebih menarik lagi, jadi jangan kemana-mana. Bye!